4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Ureda Damai telah selesai. 4 jenazah tersebut telah diserahkan oleh tim DVI Bitokes Polda Sulut kepada keluarga. Jadi pemirsa, oleh polisi kasus kebakaran Panti Jompo ini saat ini dalam proses lidik sidik dan 10 orang saksi sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Informasi terkini soal identifikasi korban kebakaran Panti Ureda sudah ada bersama kami jurnalis Metro TV melalui sambungan Zoom, ada Amanda Komaling di Manado, Sulawesi Utara. Amanda, selamat pagi. Amanda, jadi bagaimana proses identifikasi hari ini? Selamat pagi Valen dan Jose. Pagi ini kami mendapatkan informasi bahwa nanti akan ada rencana karena kemarin sudah dilakukan jumpa pers Polda Sulawesi Utara bersama-sama dengan para wartawan, menyampaikan bahwa sudah ada 10 orang saksi yang dipanggil untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Dan untuk kasus kebakaran Panti Ureda Damai di Kota Manado ini dilakukan proses lidik-sidik untuk mencari tahu kebenaran dan sumber api dari penyebab kebakaran di Panti Ureda yang dihuni oleh 35, tetapi pada saat itu 4 orang oma-oma sedang dibawa keluarganya untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Dan untuk saat ini 4 jenazah yang telah diserahkan kepada pihak keluarga itu berdasarkan dari hasil identifikasi yang sudah diambil terlebih dahulu dari proses pengambilan darah dan air liur. Begitu juga dengan properti yang dikenakan dan dicocokkan, dan semuanya dari 4 jenazah ini diyakini adalah 4 nama yang sudah tadi disebutkan. Sehingga memang 12 jenazah lainnya masih tetap harus menunggu dari proses pengambilan sampel yang dikirim ke Jakarta, dan itu memakan waktu kurang lebih selama 2 minggu sejak DNA diambil oleh pihak tim DVI Bitokes Polda Sulawesi Utara. Sejauh ini memang ada beberapa pihak atau pihak keluarga juga meminta agar supaya pemerintah Kota Manado juga bisa melakukan evaluasi dari Panti Ureda atau panti-panti yang ada di Kota Manado dan secara umum di Sulawesi Utara. Karena menurut informasi pada saat kebakaran terjadi di Panti Ureda tidak ada security, Valerie. Jadi di situasi saat itu para lansia berusaha untuk melarikan diri secara mandiri, ada juga masyarakat sekitar yang ikut membantu. Namun proses ini karena pada saat dilaporkan kepada pihak damkar, memang tidak terpaut lama, hanya 5 menit itu sudah ada petugas damkar yang datang. Namun pada saat kebakaran terjadi, api dengan cepat merembet kemana-mana sehingga membuat para penghuni Panti Jompo ini panik, dan sejumlah oma-oma, opa-opa itu terjebak di dalam kamar mereka masing-masing. Kalau mendengar pengakuan dari korban yang selamat, ada beberapa kamar yang memang kalau mereka tidur sengaja dikunci dari dalam. Inilah yang mungkin menyebabkan kesulitan para petugas ataupun korban untuk melarikan diri karena api sudah mulai membesar. Jose. Ya, Amanda, apakah sudah mendapatkan informasi pihak keluarga sudah berdatangan ke sana dan bagaimana nantinya perkembangan proses identifikasi korban dan nantinya penyerahan juga kepada pihak keluarga? Ya, memang saat ini baru 4 jenazah terlebih dahulu yang diserahkan kepada pihak keluarga. Kami menyaksikan bagaimana kemarin proses penyerahan jenazah. Ada 1 jenazah hanya dijemput oleh 1 orang anak. Itu pun dia berstatus sebagai cucu tiri dari salah satu korban ini, karena korban ini hidup sebatang kara, sehingga memang hanya dijemput oleh 1 orang. Begitu juga ada juga salah satu korban hanya dijemput oleh 1 orang keluarga. 1 korban sudah dimakamkan di TPU 4 Pandu, Molas, Kota Manado, dan 3 lainnya akan diibadahkan terlebih dahulu oleh pihak keluarga dan rencana akan dimakamkan hari ini. Jose. Baik, terima kasih Amanda Komaling, jurnalis Metro TV untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.